Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita boleh ada, kita bisa berkumpul bersama-sama. Ini merupakan kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang nggak punya waktu untuk mendengar firman karena kesibukan atau karena ketuntutan kebutuhan hidup atau juga mungkin karena mereka nggak peduli ya. Kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karena kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Oke Bapak Saudara, malam hari ini tema daripada firman Tuhan atau pelajaran kita adalah ditentukan dari semula, ya, ditentukan dari semula. Oke, Bapak Saudara, ditentukan dari semula, ya. Istilah ditentukan dari semula ini ada orang yang berpikir, wah ini Pak Gideon mau bicara tentang predestinasi, ya, bahwa segala sesuatu sudah digariskan, ditakdirkan Tuhan seperti itu. Saudara, banyak orang kadang-kadang alergi dengan istilah takdir, ya. Bahkan ada beberapa orang Kristen itu nggak mengenal takdir, ya. Tapi sebenarnya ada hal yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ya. Itu sama dengan judul kita pada malam hari ini, ditentukan, ditetapkan dari semula. Artinya kita juga punya paham tentang predestinasi. Tapi predestinasi di sini bukan predestinasi seperti yang diajarkan oleh Calvinis, ya. Calvinis itu mengajarkan bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, itu nggak setuju, ya. Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Ada orang-orang yang kandas imannya untuk mencapai keselamatan, memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, itu syaratnya adalah iman. Kalau imannya kandas, harapannya hilang dong, harusnya seperti itu. Jadi kami tidak sepaham dengan predestinasi seperti pahamnya Calvin, ya. Nah, tapi apa yang akan kita bahas malam hari ini tentang ditentukan dari semula. Tapi sebelumnya saudara, kita melihat ya dari materi pelajaran kita. Mungkin muncul pertanyaan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah itu suka ikut campur, ya? Mengapa Dia suka ikut campur dalam kehidupan kita? Saudara, ada satu ayat ya. Salah satu ayat hafalan yang banyak orang sudah menghafalkannya adalah di ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, ya, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terjemahan lain dikatakan ya, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, ya. Tujuannya apa? Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat 28 ini menjawab bahwa Dia turut bekerja untuk sesuatu bagi kita, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, nah Bapak Saudara, ayat ini sering dipakai oleh para hamba Tuhan, termasuk saya sih. Kalau ketemu dengan orang-orang yang datang ya ke sekretariat untuk konseling, lalu mereka bingung dengan apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi. Pak, kenapa begini? Saya ini kurang apa? Saya sudah setia,
Setiap minggu ke gereja, persepuluhan saya bayar, Pak. Saya ikut doa pagi juga, Pak. Nah, saya ikut pemuridan juga, Pak. Ya, semua nggak pernah bolong, Pak. Tapi kenapa masalah ini masih terjadi dalam kehidupan saya dan seolah-olah ya masalah ini nggak pernah berhenti dalam kehidupan saya? Ada saja, ada saja. Nah, ketika mereka mengalami kebingungan seperti itu, ayat yang saya pakai untuk menenangkan dan menghibur orang itu, saya suruh baca Roma 8 ayat 28. Yuk Bu, Pak, baca Roma 8 ayat 28. Akhirnya dia buka Alkitabnya melalui handphone sucinya, dia buka itu ya, Roma 8 ayat 28, lalu saya suruh membaca. Sekarang ibu atau bapak baca ayat itu. Lalu dia baca, oh kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu saya bertanya kepada ibu atau bapak yang konseling yang membaca ayat ini, Bu, ya, kalimat pertama bunyinya apa? Kita tahu sekarang. Artinya, ya, kalau sekarang baru tahu, sebelumnya belum tahu kan? Anggap ya. Jadi semua kebingungan yang ibu ungkapkan awal tadi kenapa dan kenapa tadi itu menunjukkan bahwa ibu belum tahu apa-apa. Dan saya harap hari ini bapak atau ibu yang datang untuk konseling ini yang awalnya nggak tahu dan banyak nanya tentang keadaannya itu harus tahu. Kenapa? Kita tahu sekarang. Firman ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bu, apapun yang terjadi, ujung-ujungnya pasti baik. Amin. Masih bingung. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ya loh, apapun masalahmu, ujung-ujungnya kalau Allah turut bekerja akan mendatangkan kebaikan. Tapi persoalannya di sini, ayat ini bersyarat bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, sekarang lihat ya. Kondisi daripada manusia itu ya, kadang-kadang ketika mengalami masalah, ya, bila mereka di dalam keadaan sulit, tak berdaya, menolak atau mengelak bahaya, ujung-ujungnya mereka memegang ayat di atas sebagai dasar kekuatan iman mereka. Ya, nah, ini merupakan satu ucapan syukur kalau kita bisa mengerti. Kita tahu sekarang. Syukur bahwa Allah pasti turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan baginya. Namun, ya, tak dipersoalkan sebenarnya apakah ia benar mengasihi Tuhan atau tidaknya. Baiklah, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Allah suka ikut-ikutan dalam segala perkara dengan kita? Ya, ayat berikutnya, ayat 29, ya, menerangkan apa alasannya dia berbuat demikian. Coba baca Roma 8 ayat 29 sampai ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 ini, kenapa dia ikut cawe-cawe?
Kenapa dia ikut campur dalam kehidupan kita? Memang dasarnya awalnya dia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Tapi ada tujuan yang lebih lagi. Ya. Kenapa Tuhan mendatangkan kebaikan, menolong orang-orang seperti ini? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, di sini ada kata ditentukannya. Ya. Ini predestinated atau predestinasi. Ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, saudara, ini rahasia yang amat besar dari Allah Bapa Tuhan kita. Amin. Nah, ternyata saudara, dia mempunyai kehendak. Dia punya keputusan. Dari sejak sebelum dunia dijadikan, bahwa semua manusia yang mulai memberi respons kepada firman Tuhan, tandanya orang itu mulai mengasihi Allah. Jadi respon Anda disertai Anda mulai mengasihi Allah, membuat Allah akhirnya menentukannya, predestinated before the foundation of the world, bahwa ia akan dipanggil dan dibenarkannya, dan dimuliakannya, dan ditetapkan untuk dijadikan semua serupa dengan Yesus. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat awal daripada ketika Allah menciptakan manusia, kita lihat desainnya. Ya. Ketika Allah sudah mulai selesai menata bumi selama 5 hari, ya, tepatnya 5 hari setengah. Ya, karena hari ke-6 itu binatang darat masih diciptakan. Ya. Nah, manusia diciptakan hari ke-6 ya. Nah, jadi ketika semua sudah dibereskan, sudah ditata ulang bumi ini, lalu Tuhan Allah itu bikin meeting, musyawarah. Saya yakin itu Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 1, 26, 27, 28, Anda bisa membaca di situ, bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ya, lalu diberkati supaya beranak cucu, tujuannya untuk memenuhi bumi. Jadi ketika Allah ini mau bikin manusia, manusia itu dibuat modelnya kayak apa ya? Kualitasnya seperti apa? Kapasitasnya seperti apa? Marilah kita menjadikan manusia ya serupa. Ini desainnya. Serupa dengan gambar kita. Ya. Nah, jadi manusia itu desainnya adalah Allah sendiri. Kenapa Roma 8 ayat 29 itu Allah menetapkan kembali orang-orang yang telah mengalami kebaikan itu ditentukan untuk menjadi serupa kembali sama seperti Tuhan Yesus. Kita ingat ya, karena manusia yang awalnya didesain, diciptakan mirip dengan Allah itu, dirusak sama si iblis. Dipengaruhi oleh si iblis. Sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan. Nilai unsur Allah itu nggak ada lagi di dalam diri manusia itu. Yang ada perkara yang hina, dosa yang meliputi seluruh kehidupan manusia itu. Tuhan Yesus datang menebus manusia. Melayakkan manusia itu kembali. Dan sekarang Bapak kembali kepada rencana awalnya. Sebenarnya itu bukan rencana baru. Ini rencana awal yang sempat terpending gara-gara ada yang mensabotase si iblis, mencoba untuk menggagalkan ya rencana Allah atas manusia itu. Tapi Allah dengan kasihnya menebus manusia itu kembali
dengan jalan menyuruh anaknya turun ke bumi, mati untuk kita, darahnya menjadi jaminan bagi kita semuanya untuk kita pulih mendapatkan pemulihan di dalam Dia. Amin. Nah, sekarang Allah melanjutkan ide gagasan awalnya. Makanya firman Tuhan katakan, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan mereka yang telah dipilihnya, dipanggilnya, sekarang ditentukan. Harus. Kalau ditentukan tuh ada harapan, kalau bisa jadi. Gitu loh. Yang pengen siapa? Yang pengen bukan manusia. Awalnya yang pengen adalah Allah. Allah pengen, Bapak pengen Anda menjadi sama seperti Yesus. Itu keinginannya Bapak. Dan keinginan Bapak itu sekarang ditawarkan kepada Anda semuanya. Aku mau kamu menjadi seperti anakku, Yesus. Sehingga Yesus menjadi yang sulung dan kamu adik-adiknya. Mau nggak kamu? Kira-kira seperti itulah. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 28, 29 dan 30. Ya. Dia awalnya berbuat baik kepada Anda, dia cawe-cawe, dia ikut campur, mengentaskan Anda dari setiap problem masalah dalam kehidupan Anda. Setelah itu, dia ngomong kepada Anda. Aku mau kamu tahu bahwa aku pengen kamu berubah menjadi sama seperti Yesus. Ya. Itu ketetapan, ditetapkan dari semula. Amin. Nah, malam hari ini kita lihat. Kenapa dari semula? Perhatikan sebentar bahwa di dalam Alkitab kita ada hal-hal yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Ada pula hal-hal yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Jadi yang sebelum dunia dijadikan itu artinya sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan Yesus, itu sudah ada ide, sudah ada gagasan yang dirancang oleh Allah. Kapan itu? Sebelum hal yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Setelah langit, bumi, dan segala isinya itu ada, lalu ada ketetapan Allah. Ya, nah apa saja saudara di sini? Sebelum dunia dijadikan, ketetapan Allah itu apa? Coba kita melihat contoh dalam Yohanes 17 ayat 24. Sehingga kita boleh mengerti beberapa hal yang sebenarnya sudah Tuhan tetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Anda lihat saudara di sini ya, ada kata sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum kata dunia dijadikan ini, kalau Anda baca sebelum koma ini, setelah koma ya, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum semuanya itu ada, di alam roh itu ada Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Sementara Roh Kudus itu masih ada di dalam diri Bapa. Ya. Nah, jadi ada Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, ada Bapa dan Tuhan Yesus. Kondisinya kita bisa melihat berdasarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam doanya ini. Bahwa engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan nanti Anda akan menemukan beberapa ayat di dalam Alkitab. Bahwa Yesus itu disebut anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia. Betul? Karena apa? Bapaknya sangat-sangat mengasihi dia. Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, lalu ada burung merpati, ya, itu Roh Kudus yang nempel di pundaknya Yesus. Lalu dari langit itu
ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesus itu anak tunggal, Bapaknya sangat dan sangat mengasihinya. Anggap ya. Nah, jadi kalau Yesus ngomong di sini dalam doanya, ya, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum di dunia dijadikan. Itu kondisi, situasi, hubungan antara Yesus dan Bapaknya sebelum segala sesuatu itu ada. Mungkin kalau Anda berpikir, Pak, saya kok nggak nangkep dan nggak ngerti, kayaknya nggak gitu percaya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu sama Tuhan Yesus di surga, kalau masuk surga sih, Anda boleh nanya sama dia, betulkah sebelum dunia dijadikan seperti kata Tuhan Yesus, Bapak itu sangat mengasihi si anaknya itu? Tapi dari beberapa ayat yang memberitahu, menyatakan bahwa Yesus anak tunggal penuh kasih karunia, inilah anakku yang kukasihi. Saya setuju dan saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Bapaknya itu sangat mengasihi si anak, yaitu Yesus itu. Efesus 1 ayat 4. Ya, ini yang terjadi juga untuk menerangkan atau menjelaskan apa saja yang terjadi sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini berkaitan dengan kita. Sebab di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini sudah dipilih oleh Allah, ya, sebelum dunia dijadikan. Dunianya belum ada. Manusia dengan langit, bumi, dan segala isinya, duluan mana coba? Kalau kita melihat urutan dalam penciptaan. Manusia itu terakhir. Ya, manusia itu terakhir. Tapi Anda lihat, sebelum segala sesuatu yang mendahului ciptaan manusia itu, sebenarnya sudah ada gagasan atau pemikiran di hatinya Allah. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Nah, jadi harapan Allah untuk Anda hidup kudus, Anda tidak bercacat, itu bukan saat Anda jatuh, setelah Anda menjadi manusia berdosa, karena Anda lahir dari manusia keturunan Adam dan mewarisi dosa, atau karena perbuatan dosa Anda, lalu Anda bertobat kepada Tuhan, baru Tuhan punya idenya. Enggak. Idenya sudah sejak dari dulu. Bahwa manusia itu memang didesain sama seperti Allah. Ya, Allah kudus bukan? Kenapa dia mau Anda kudus? Karena desainmu itu adalah Allah. Kalau Allahnya kudus, lalu gambarnya itu enggak kudus, orang bingung, betul ya? Kalau Allah itu sempurna, dia enggak ada cacatnya, lalu gambarnya cacat, orang juga bingung. Antara aslinya dan gambarnya kenapa enggak sama. Amin. Nah, dari sini sekarang kita tahu. Rencana Allah itu sudah dimulai muncul dalam pemikiran Allah itu sejak sebelum dunia dijadikan. Amin. Kalau sekarang kita dianjurkan untuk menjadi kudus, itu karena kita ditipu setan. Lalu setelah kita mengenal karya penebusan Allah dalam kehidupan kita, untuk membersihkan noda-noda itu, nah Anda harus meninggalkan tabiat Anda, gitu ya.
harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Anda, cara berpikir Anda, culture Anda, supaya Anda bisa benar-benar mengalami seperti apa yang diharapkan Allah kembali. Jadi harapan Allah, keinginan Allah untuk Anda kudus, tak bercacat itu bukan setelah Anda jatuh dalam dosa. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum Andanya ada, Adam diciptakan. Jadi di dalam hati Allah itu nanti akan ada satu makhluk. Ya, yang aku ciptakan mirip dengan aku. Ya. Nah, Saudara, supaya mereka kudus dan tak bercacat. 1 Petrus ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Nah, Saudara, tentang penebusan. Ternyata itu sudah ada di dalam plan atau pemikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi rencana Allah itu ya dari awal pertama Bapak membangun kerajaannya, lalu satu hari Bapak berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku, lalu muncullah si Firman atau Yesus itu. Lalu Bapak mendelegasikan penciptaan kepada Yesus. Ya, Yesus menciptakan segala sesuatu termasuk malaikat-malaikat, ya, makhluk-makhluk alam roh, semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi kalau tidak dijadikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Saudara, lalu ya, tentang manusia pun juga seperti itu. Dan manusia itu sudah ditaruh di muka bumi. Jadi ada satu pertimbangan, ya, Allah itu berpikir jauh. Bahwa semua yang diciptakan itu kan harapannya bahwa semuanya itu akan baik-baik gitu loh. Tapi ya namanya kita menciptakan sesuatu, kadang-kadang ciptaan yang barang yang kita atau produk itu kadang-kadang kan ada yang fail juga kan. Ya orang bikin kue saja gitu loh. Kadang-kadang ya ada yang gosong, masak mie ada yang kelembekan gitu ya. Lah bisa juga ini ya. Nah, padahal sudah latihan, udah mahir itu bisa aja gagal dan sebagainya. Ya, kebanyakan garam, dan macam-macam dah gitu ya. Bisa lah gitu, gagal. Nggak seperti apa yang resep utamanya seperti itu. Bukan berarti di sini Allah teledor, enggak. Tapi Saudara, produknya ini bilang yang nggak bisa mengikuti tuntutan daripada Allah itu. Termasuk malaikat. Ya, malaikat itu ada yang berontak, ada yang kudeta. Akhirnya harus dibuang ke bumi. Nah, untuk memperbaiki semuanya itu, makanya ada ide gagasan, ada makhluk yang terakhir nanti yang akan ya ditaruh di muka bumi untuk adu pengaruh dengan semua produk file itu. Yang dimaksud adalah manusia. Tapi manusia pun juga dalam pemikiran Allah, gimana kalau manusianya nanti gagal juga nih? Bagaimana caranya? Way out-nya sudah dipikirkan juga oleh Bapak. Kalau sampai manusia itu gagal juga, harus ada yang menebusnya. Siapa yang menebusnya? Bapak langsung nunjuk si anak, kamu. Kamu, gitu. Jadi tentang rencana siapa yang akan menebus
Tuhan Yesus akan turun ke bumi, ya, menjadi jaminan bagi segala makhluk itu sebenarnya sudah diprediksi, sudah dipikirkan oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Mungkin Bapak Saudara baru mendengar kali ini ya. Uraian seperti ini. Ya mungkin masih bingung, ya nggak apa-apa. Tapi coba renungkan, ya, beberapa ayat seperti ini. Bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah ditentukan dari semula sejak sebelum dunia dijadikan. Anda bisa melihat dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8, ya. Wahyu 13 ayat 8. Semua orang yang tinggal di bumi, ya, akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, dari ayat TB ini Anda mendapatkan penjelasan sepertinya adalah setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kata ya, selain from, ya, the foundation of the life world, ya. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia tekanannya tentang catatan nama-nama manusia di dalam kitab kehidupan sejak dunia dibentuk. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris tekanannya kepada Yesus telah tersembelih sejak bumi mulai dibentuk, ya. Nah, jadi Yesus itu sudah diplan. Nah ini tambah bingung nih. Kalau sudah disembelih, kalau Anda potong ayam, atau potong kambing, atau potong sapi kalau hari korban gitu ya, wah, atau lihat di tempat jagal gitu, Anda lihat binatang dipotong gitu, keluar darah bukan? Kalau dikatakan Yesus, anak domba itu, disembelih, ya, sebelum dunia dijadikan itu, artinya sudah mengucurkan darah, bukan? Sudah mengucurkan darah. Nah, darah itu sudah ada sebenarnya sebelum dunia dijadikan. Darah Yesus itu. Kadang-kadang kita hanya mengerti tentang darah di Kalvari. Di Golgota darahnya amat kuasa, oh, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah darahnya, tebus saya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, ya, kita ditebus oleh darahmu. Oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku. Dalam pemikiran kita, darah yang mana? Darah yang ngucur dari kayu salib yang netes di Golgota itu. Kalau Anda lihat peristiwanya, ketika Yesus disalibkan, ya, setelah Yesus diturunkan, terjadi hujan deras, bukan? Itu darah pasti campur dengan air, hanyut kemana, betul? Jejaknya nggak ada, bekasnya nggak ada lagi. Darah fisik dari Tuhan Yesus di Golgota itu nggak ada. Alkitab bilang ketika Yesus bangkit setelah mati, lalu dia bangkit, lalu Maria mau menjamah dia. Lalu dia bilang, don't touch me. Jangan jamah aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Ngapain Yesus pergi kepada Bapa? Ada dua hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, dia mengevakuasi tawanan-tawanan yang dimerdekakan, yang dibebaskan, yang dari Hades. Ketika Yesus 3 hari di Hades, dia menginjili mereka. Memberitakan Injil kepada orang-orang mati di Hades itu. Dan banyak yang percaya. Lalu dievakuasi, dipindahkan ke Firdaus sama Yesus. Belum surga ya, Firdaus. Ya. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah bangkit.
Dia mempersembahkan darahnya sendiri, ditaruh di hadapan Bapa. Pertanyaannya, darah yang mana yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Enggak disebut ya dari Getsemani, dari kuburan itu, ya, dari kuburan itu, Yesus itu mampir dulu ke Golgota, lalu cari-cari darahnya, lalu dikantongin, lalu dibawa ke hadapan Bapa. Enggak ada. Tapi Alkitab bilang, Yesus membawa darah. Darah yang mana yang dibawa? Darah yang pernah dia miliki. Ketika dunia sebelum dijadikan, Yesus telah disembelih. Amin. Nah, mulai mikir. Ya, selama ini nggak kepikir seperti itu, Pak. Ya, tapi kenapa? Ya, kita punya iman ketika kita percaya tentang salib di Golgota. Ya, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Salibnya. Kita bisa melihat nilai arti pengorbanan daripada Tuhan Yesus untuk kita. Sebagai bentuk deklarasi. Disinilah terjadi transaksi. Di alam materi, Yesus menyatakan, dengar iblis, hari ini aku ambil kembali manusia. Kalau kamu tuntut bayarannya, nih darahnya. Jadi bentuk deklarasinya, dia naik di kayu salib itu, saudara. Tapi darah yang sebenarnya, yang kita percayai sampai hari ini, bukan darah yang jatuh di Golgota. Tapi darah yang pernah ada ketika anak domba itu disembelih sebelum dunia dijadikan. Amin. Renungkan nanti malam. Amin. Nah, sekarang yang kedua. Apa saja peristiwa yang terjadi sejak atau setelah dunia dijadikan? Ya. Matius 13. Ayat 13, ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya saudara, dalam mengajar murid-muridnya, ya banyak hal yang Tuhan kadang-kadang mau sampaikan kepada mereka. Tapi karena mereka itu ada selubung dalam dirinya, sehingga seluruh kebenaran itu nggak bisa dipahami oleh mereka. Lah disinilah Tuhan Yesus ketika di muka bumi, dalam khotbahnya dia sering pakai perumpamaan, betul? Perumpamaan yang pertama apa? Tentang benih dan tanah, betul? Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Setelah dia menyampaikan semuanya itu, ya, banyak mereka yang pulang nggak ngerti. Lalu murid-muridnya ketika bersama dengan Tuhan Yesus, tanya kepada gurunya, guru, tadi perumpamaan artinya apa? Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, benih adalah firman, ya, tanah adalah hati manusia. Ada 4 macam hati. Hati pinggir jalan, hati ya yang tanahnya tipis, bawahnya batu. Lalu yang ketiga adalah tanahnya baik, hatinya baik, tapi dikelilingi atau sekitarnya itu adalah onak duri. Yang keempat adalah hati yang digarap, hati yang lembut, hati yang subur. Sehingga di hati yang keempat itu
benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Setelah mendapat penjelasan seperti itu, murid-muridnya bilang, "Guru, gimana dengan mereka tadi yang dengar perumpamaanmu?" Yesus bilang, "Biarin mereka nggak ngerti dan biarkan mereka binasa." Nah, di sini Anda lihat saudara ya, Tuhan Yesus itu cueknya luar biasa. Ya, ketika ada orang yang nggak mau tahu, dengar tapi nggak mau ngerti. Banyak orang kadang-kadang gitu, nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting dengar. Buat apa Anda dengar kalau nggak ngerti? Semua apa yang Anda dengar, Anda harus mendapatkan pengertiannya. Makanya ada Roh Kudus. Betul? Kalau nggak ngerti, tanya. Buktinya murid-murid, ketika dia tanya, dijawab, bukan? Banyak orang kadang-kadang sudah nggak ngerti, nggak mau nanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Makanya Yesus bilang, ya biarin, go to hell. Mereka binasa karena tidak tahu. Mereka binasa karena nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Mendengar, nggak ngerti, nggak pengen tahu. Ya, nggak pengen tahu. Ada beberapa orang kadang-kadang habis dengar saya khotbah atau pengajaran seperti ini, ya, lalu dia review di YouTube saya. Setelah itu mulai WA, Pak, tadi Pak, saya dengar ulang kembali. Ya, penjelasan yang Bapak sampaikan itu tadi, saya belum bisa ngerti Pak. Kenapa Bapak cerita seperti itu? Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Kok gak kayak hamba Tuhan yang lainnya ya? Yang selama ini saya dengar itu gini loh Pak. Tapi kenapa yang begini? Saya mau Pak. Mau tahu alasannya. Nah, dengan senang hati saya jawab, saudara. Gini loh dasarnya. Kenapa saya punya pemahaman seperti ini? Semua pasti ada alasannya. Ya. Nah, orang-orang yang mau nanya akhirnya mendapatkan penjelasan, bukan? Kalau sudah sering nanya seperti itu, akhirnya saya latih. Kalau saya dulu nggak mengerti, saya tanya Roh Kudus. Roh Kudus menjelaskan. Sekarang kamu belajar ya. Nggak boleh bergantung terus sama saya. Sekarang kamu mulai tanya Roh Kudus. Dan nanti apa yang kamu terima dari Roh Kudus, nanti di-compare ya. Kamu dapat jawaban apa? Kamu boleh cerita sama saya. Kalau kamu masih ragu, saya jadi mentornya. Itu caranya, saudara. Ya. Jadi awal pertama, ya, sejak dunia dijadikan, Yesus mengatakan banyak perumpamaan. Matius pasal 25 ayat 34. Nah, berikutnya. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, saudara, sejak dunia dijadikan. Saudara, Matius 25 itu kan bicara tentang talenta. Ya, tentang talenta. Jadi, ketika Yesus berjumpa dengan beberapa orang yang telah percaya kepadanya, Yesus mulai mempercayakan sesuatu kepada mereka menurut kapasitas mereka. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1. Lalu Tuhan Yesus minta pertanggungjawaban jawab kepada mereka dari apa yang telah dipercayakan kepada mereka itu. Untuk apa semuanya itu? Ya, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus membuat Anda memperoleh keselamatan.
dipercaya oleh Tuhan Yesus, itu akan menghasilkan reward, menghasilkan upah yang bisa Anda tukar nanti di kerajaan 1000 tahun. Ketika Anda memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Anda mau jadi camat, mau jadi RT, mau jadi wali kota, ya, atau gubernur, atau menteri. Itu tergantung reward Anda seberapa yang bisa Anda tukar. Jadi segala upaya, hal-hal yang Anda lakukan untuk Tuhan di muka bumi ini, bukan tujuannya supaya Anda selamat, bukan. Anda selamat karena iman. Keselamatan itu free, keselamatan itu gratis. Ya. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu. Ketika engkau telah diselamatkan, lalu Anda mulai melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu bukti kasihmu kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang-orang yang mengasihinya, melakukan sesuatu untuk dia, dihitung semuanya sama dia. Semakin banyak, semakin dalam kasihmu kepada Tuhan, yang dipercayakan semakin besar dalam diri Anda. Yang kasihnya cuma seminggu sekali, nongol di gereja itu pun cuma 2 jam, 1,5 jam aja gitu ya. Ngakunya setia. Ya. Beda dengan orang-orang yang setiap hari punya pergaulan atau hubungan dengan Tuhan. Yang dipercayakan jauh lebih banyak yang punya hubungan tiap hari daripada yang seminggu sekali hadir di gereja. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda kerjakan? Ya. Nah, Saudara, sekarang kita tahu. Yesus bilang begini. Apapun yang kau lakukan, ya kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu, betul? Lakukanlah di tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Ketika engkau melakukan sesuatu, jangan sampai orang lain itu memuji Anda. Wah, hebat ya. Baik banget ya dia. Murah hati banget ya dia. Tuhan bilang apa? Kalau kamu sudah mendapat pujian di muka bumi, upahmu cuma pujian itu. Tapi kalau engkau lakukan di tempat yang tersembunyi, di mana orang lain nggak tahu, engkau tidak mendapat pujian ketika melakukan itu semuanya, upahmu dihitung di surga. Siapa di sini yang melakukan sesuatu gitu ya, lalu Anda nggak mendapat pujian, malah kadang-kadang disalah terima gitu ya. Nah, gini nih, biarin nggak apa-apa. Puji Tuhan. Kalau saya melakukan sesuatu di muka bumi nggak dipuji oleh orang lain, puji Tuhan. Artinya apa? Upahku tersimpan di surga. Itu reward, saudara. Nilai yang bisa Anda tukar nanti ketika Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Anda boleh memerintah di level yang lebih tinggi lagi. Amin. Terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini kandidat daripada orang-orang yang nantinya ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, terus Lukas 11 ayat yang ke-50. Lukas 11 ayat 50. Supaya orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Ya. Nah, Saudara, Anda tahu ya bagaimana ahli Taurat orang Farisi ini, dia mengaku sebagai keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham itu beda dengan keturunan Allah, saudara. Kita ini keturunan Allah karena Adam, bapak leluhur kita, itu disebut anaknya Allah, bukan? Ahli Taurat orang Farisi bangga, orang Yahudi bangga menjadi keturunan Abraham. Nah, keturunan Abraham yang mana? Mereka yang dulu ya dituntun dengan tangan Allah, tiang awan, tiang api,
mendapat anugerah yang begitu besar dipelihara oleh Allah. Tapi mereka membunuh para nabi-nabi. Betul? Lalu dikatakan, tuntutan darah atas semua nabi yang telah tertumpah, itu semua nanti juga tertimpa atasmu. Karena kamu mengaku bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ya, jadi perdebatan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat itu, ketika Yesus bilang, aku lebih dulu ada daripada bapakmu, yang dimaksud Abraham. Mereka tersinggung. Apa lu bilang? Kamu kan lahir kemarin, umurnya aja kamu lebih muda daripada saya. Mereka nggak pernah tahu asal-usul Yesus. Mereka tahunya apa? Pokoknya kita ini sumbernya adalah Abraham, Abraham, Abraham. Dan Abraham itu ada sejak dunia dijadikan. Oke? Ibrani 4 ayat 3. Ini cerita lagi ya. Tentang apa saja yang terjadi sejak dunia dijadikan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Jadi hal yang kita dapatkan dari Tuhan itu karena kepercayaan kita. Nah, orang mulai membangun nih ide gagasan bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus melakukan dulu, ya. Nah, ini pola ini kan terbangun sekarang. Ada orang ya, anak-anak khususnya supaya nanti bisa dapat duit dari bapaknya. Dia baik-baik sama bapaknya. Ngepel, nyapu, nyuci, ya, nyuci piring, ya, masak nasi. Rajin banget ya, gitu macamnya. Ujung-ujungnya apa? Tok-tok wow, ya. Tak duit dong. Ya. Nah, karena sebelumnya Anda dilihat jadi anak yang nurut, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti. Ketika Anda bilang minta duit, dikasih enggak? Kasih, kalau punya. Dikasih, gitu ya. Tapi kalau sebelumnya Anda jahat, bantah terus, dan sebagainya. Lalu Anda datang, mak, minta duit dong. Gitu ya. Apa? Ya, nah saudara, segala sesuatu itu dengan iman, nggak peduli keadaanmu, saudara. Iman itu adalah hatinya Allah dalam, ya, ekspresi hatinya Allah dalam mengasihi Anda. Ya, sekarang respon Anda, terima dulu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oke, Ibrani 9, 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Ya, dia mengalami penderitaan sejak dunia dijadikan. Jadi ketika Yesus di alam roh, dia nggak menderita sama sekali. Walaupun dia harus disembelih, itu bukan sebuah penderitaan. Pengorbanan yang diberikan, keikhlasan itu, bagi dia bukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi ketika dia harus turun ke muka bumi, saudara, Alkitab bilang, dia dibaptis, ya, dalam baptisan penderitaan. Tiada hari tanpa derita. Baik secara verbal maupun fisik, betul? Yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dibantah sama ahli Taurat. Diejek, ya, diolok-olok.
Bahkan akan dirajam batu juga, betul? Kita lihat, saudara. Banyak penderitaan yang Yesus alami di muka bumi ini. Kapan itu dialami Yesus? Yesus pernah menderita bukan sebelum dunia dijadikan, tapi setelah dunia dijadikan. Karena dia mau menerima tawaran Bapaknya untuk turun ke bumi, resikonya apa? Dia masuk ke tempat sampah, bau sampah di situ, menderita di situ. Sampai puncaknya dia harus dari Getsemani, ya, via Dolorosa, sampai naik di Kalvari. Di situ dia bilang, it's finished. Wes rampung. Nah, itu bahasa roh. Ya. Sudah selesai. Nunga. Parantos. Wes. Nah, sudah semuanya. Apa yang sudah? Penderitaan. Semua sudah aku lakukan, semua sudah aku kerjakan. Tuh. Nanti Anda baca dalam kitab Ibrani pasal 12. Kita memandang Yesus yang memimpin pada iman, membawa iman kepada kesempurnaan. Dengan memikul salib, menanggung derita atas kita semuanya. Penderitaan, 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 penderitaan. Tapi hasilnya luar biasa. Gara-gara Yesus mau menderita. Akhirnya, Yesus lulus cum laude. Ya, nah kalau kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Oke, saudara, lanjut sekarang. Apa arti kata ya dari semula di dalam Roma 8 ayat 29 di atas? Menurut Efesus pasal 1 ayat 4, bahwa Anda telah ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Adalah ketetapan Allah sebelum dunia dijadikan. Coba baca ya, Efesus 1 ayat 4. Sama-sama baca ayat ini. Oke, ya. Oke, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini maksudnya, saudara. Dari semula, Dia mau jadikan kita ya kudus kembali dan tak bercacat menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, saudara, apa yang terjadi? Banyak orang yang meleset dari target. Nah, saudara, untuk meleset dari target dan selanjutnya, nanti akan kami bahas ya pada pertemuan berikutnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati malam hari ini. Shalom, God bless you.